Itu lu udah berapa tahun stand up ya? 9. Ya, 2023 10 iya ya. Iya, buset udah mau 10 tahun. Tapi ini bang, gue kan orangnya kan narik kayak ke belakang gitu. Nah. Apa sih yang gue dapat dari 2013 sampai sekarang Nah, gitu? apa tuh? Ternyata gue bisa hidup tuh dari duit itu, duit stand up. Ya selama 9 tahun ini. Tahun itu, jadi ya ibaratnya masih tetap sehat, terus apa-apa itu kebutuhan gue masih terpenuhi. Berarti kan kita sadar nggak sadar dulu itu ternyata kebutuhan terpenuhi juga. Cuman bedanya kita nggak bersyukur aja ngeliat teman lebih sukses cepat. Kembali lagi di konten Yuda Braja Musti. Musti ngapain nih? Mesti ngapain? Kok lu nggak heboh-heboh gitu? Nanti aja. Rame. Emang lu lagi nge-MC? Ada malunya. Ada malunya ternyata. Kirain kagak. Enggak malunya kalau dibayar. Kalau kan aja dah heboh. Iya. Ayo anjing. Harus ada musiknya, Bang. Oh iya iya. Oh iya ya. Musik. Biar Terus kita ya. ke bawah juga ya. Sampai seret kita. Iya benar. Kali ini aku sedang bersama salah satu komika yang ternama. Udah pasti ada ujungnya itu. Enggak ada. Cukup senior. Nah kalau itu geli juga kalau itu. Cukup senior tuh kayak udah berapa tahun baru ada gitu ya. Baru kelihatan. Berapa tahun baru muncul. Oh, iya. ada dari Lampung. Iya. Ada komik dari Lampung, alumni dari Suca berapa? 3 Suca 3 sama Ali. Gua selalu menjual sama bintang Emon. Gua selalu menjual itu. Biar orang ingat. Iya, benar. Ini dia Ate Fatih Andika. Nah. Siapa teh? Halo, aku Ate. Kamu siapa? Aku bukan. Aku Ate, nama panjang gue anak tetangga. Bagus. Bagus. Tuh, Walner awal-awal begitu. Walner awal-awal. Ate anak tetangga. Kalau agak yang temanya blue, anak tete. Oh iya benar. Tema blue. Bisa benar. Lu Lampung kan? Lampung. Stand up Lampung bareng sama Newendi. Newendi. Enggak bareng sih, gue di bawah dia, Bang. Iya, maksudnya di Lampungnya. Oh, di Lampung yang bareng. Di Lampungnya. Di Lampung bareng Newendi. Ya, benar. Emang kalau duluan Wendy. Wendy. Lu tahun berapa berarti? Gua 2013. Lah, Wendy lebih dulu lagi berarti ya? Wendy kan 2011. Founder dia? Founder. Itu sisa satu-satunya. Hah? Founder sisa satu-satunya. Oh, pas gue masuk aja yang lain tuh udah pada cabut. Sisa dia yang yakin. Dan beneran kan? Iya bener. Yakin bisa ngangkat. Bener. Dan terbukti. Nah, terus generasi bawahnya lu. Gua sama teman-teman gue yang lain. 2013. Sama Yoyo. Yoyo Cedal? Iya. Gua ketemu Yoyo Cedal di audisi street berapa ya? Itu yang pas street Cikarang. Sebelum Suci 5. Berarti street keberapa itu yang di Cikarang? Iya, street 5 benar. Yang dia punya kamus cadel. Naik motor. Naik motor. Ya kan tuh ada guanya. Lu kan nggak kan? Ada guanya. Gua yang bonceng dia tuh. Masa? Iya. Lu. Tapi kalau dia katanya naik motor. Kan dia cedal. Cedal itu cadel ya. Cadel, karena cadelnya udah ada anyun. Nah itu tuh. Jadi awalnya Yoyo itu punya kamus cadel. Anyun juga punya. Anyun melejit. Yoyo ngalah. Ya siapalah kita. Iya. Kalau deh dibawain komik duluan, udah masuk TV duluan, ya udah kita punya materi yang lain dah. Bikin lagi. Bener. Yoyo, bareng Yoyo ya bener. Iya, gue satu angkatan. Yoyo nggak lagi sekarang, dia udah kerja di pelabuhan, Bang. Wah, aslinya pelabuhan kan? Iya. Dia di pelabuhan sekarang, udah punya anak. Oh iya, udah nikah deh? Udah nikah. Oh lu berarti lama banget ya? Apaan? Iya, 2013. Ke Jakarta? 2017. Ya kan Suca dulu. Iya bener, Suca 2017. 4 tahun. 4 tahun penantian panjang itu. Stand up di Lampung aja. Iya. Belum pernah kemari-mari gitu? Belum.
Gue ikut street doang kan yang di Bekasi, Cikarang. Ya itu aja. Ketolak-tolak lah, naik motor tuh beneran tuh bang. Rombongan. Yang awal-awal masih semangat kan ngobrol tuh, ada aja obrolan. Iya. Pas gagal pulang itu diem, ngobrolnya cuman pas nyampe di Indomaret. Terus ngobrolnya cuma nanya jam berapa sih kita nyampe. Perjuangan komik. Tapi kuat banget ya, maksudnya lu motoran ke sini gitu. Karena kalau Sumatera kan di Medan ya. Iya, jauh. Audisi pusatnya ya. Jadi mending lu ke Jakarta gitu. Kan Sumatera gini sih bentuknya. Jadi kita di sininya, Medan di sini. Iya, di atas jauh. Mendingan nyebrang. Berapa jam perjalanan? Kalau dari naik motoran itu 8 jam. 8. Oh, iya. Itu udah hitung sama kapal. Yang nahkodanya males. Jadi sering lama banget ininya bang, ngetemnya lama. Oh, iya. Rombongan tuh dulu ya? Rombongan. Berapa? 2 motor, 3 motor? Oh waktu itu rame bang, berlapan, jadi 4 motor. Oh iya benar. Itu yang street terakhir itu? Iya. Wendy tuh suka nganterin kita tuh dulu. Nganterin maksudnya? Jadi dia kan nggak audisi ya kan, dia kan abis Suci 4. Dia nganterin anak-anaknya yang untuk ikut-ikut Suci 5 segala macem. Dia cuma nganterin doang. Tapi dia motoran juga. Lu Suci enggak ya? Suci enggak? Suci gue tuh nyoba Suci 5 waktu itu sama Yoyo. Nyobanya di Bandung, terima kasih dapatnya. Terus kagak lagi? Enggak lagi. Terus gue ngikut yang Suci 7 dapat ini wildcard. Dari video. Oh iya. Dapat wildcard. Iya. Nggak ngantri. Pas gue sampai situ, ada Ridwan Remin, Dani Beler, pecah-pecah. Pas gue tampil, terima kasih lagi. Nggak ngantri sih, cuman terima kasih. Dapat nggak ngantri doang. Udah gue. Suca doang. Suca 2 sama 3. Oh 2 audisi? Iya 2 audisi juga. 3 baru terima. 2 audisi di mana? Bandung juga gue tuh, entah kenapa kalau Jakarta takut gue. Sangar-sangar bang. Auranya lain ya? Mending gua ke Bandung dah. Kalau di Bandung kan. Padahal kan yang audisi di Bandung komik Jakarta juga. Gua ketemu lagi kata gua. Bandung, tapi tetap nggak dapet. Baru Suca 3 rezekinya. Suca 3 dapet. Berapa besar ente ya? 6 besar ya. Ali itu 7. Oh Ali duluan. Tapi beda sehari. Iya tapi Ali duluan ya? Oh ini ya beda grup. Iya. Gua grup sama Bintang Emon sama Karin. Mati nggak? Ya udah lah ya. Tapi dulu Bintang belum segede itu. Iya tapi udah ada bau-baunya gitu. Jadi lucunya itu kan Karin kan udahlah ya. Iya. Kita hitung-hitung lah di zaman Suca itu rating tertinggi lah dia. Iya. Satu grup sama gua sama Bintang Emon. Nah gua sama Bintang tuh masih belum ada rasa sama orang-orang, belum tahu orang. Oh iya. Jadi Bintang, gua duluan tuh tampil, stabil. Komen bagus. Karin tampil, ya udahlah ya. Bintang udah gini ngomong sama gue. Bang, sorry ya kalau ada salah. Udah gue cabut, gue lagi ngapalin mau terima kasih sama siapa. Iya Tang, tampil dia. Set, standing applause. Gue langsung kayaknya gue yang nulis. Terima kasih jangan lewat. Anjing Bintang. Gue lagi terima kasih sama ini dia lagi nyepin. Tang ini buat gue ya. Langsung terima kasih sama orang Bandung. Tapi Karin sekarang udah beranjak dewasa, cakep. Udah SMA, cakep. Katanya selebgram di Medan. Sempet follow tuh Instagram gue. Siapa nih? Karin kok udah gede. Iya, cakep bro, gede bro. Callback lah. Iya, cakep. Berarti 4 tahun penantian lu di komunitas lokal, baru akhirnya dapet di Suca 3. Nah after itu itu tuh kesalahan gue itu adalah yang bener, jalan yang bener itu adalah tour sama Bintang sama Ali. Tanpa karakter itu ngangkat. Tapi itu kenapa lu bikin tanpa karakter namanya? Karena gue ngerasa gue kan gak ada karakter. Kalau gue entah kenapa mereka dua juga ngerasa itu. Ternyata yang mereka rasa adalah Ali di antara komik timur, dia nggak ada karakter timur karena dia kan absurd segala macam. Bintang Betawi pun dia masih ngerasa dulu belum ada kurang Betawi. Nah ya udah jadi tanpa karakter. Walaupun kelihatannya mereka dua ada karakter. Iya sebenarnya. Karakter mereka adalah sukses duluan. Tur tuh akhirnya berarti bertiga. Tur, cuma kotanya yang dekat-dekat kita bang.
Dekat-dekat kita itu Maksudnya tuh kayak gua pasti ada yang dari Lampung, sama satunya Metro Lampung. Oh iya. Ali Jogja itu tempat kuliah dia, sama Ternate tempat tinggal dia. Oh, Bintang Bandung, komunitas dia sama yang dekat Garut. Oh, Jadi, 6 itu. 6 itu, tapi puas kita. Emang kagak lu lempar keluar? Apa? Kagak lu lempar ke daerah lain? Kayaknya waktu itu sih kendalanya apa ya? Kayaknya kita emang ngincar 6 dulu, ntar lanjut gitu. Nah, lanjutnya itu maksudnya final di Jogja, lanjutnya itu Jakarta. Jadi finalnya Jakarta. Nggak lanjut ternyata. Dan nggak final. Karena apa? Karena pandemi juga gitu-gitu. Kan ngaruh. Karena pandemi. Kan itu 2019 Bukan karena awal pandemi, itunya. Karena 2 teman yang itu udah sukses. Iya juga sih. Sama ada ini kompetisi lain. Kompetisi apa? Yang Ali yang ngikut yang itu. Oh iya, yang apa namanya? Digital tuh. apa Telkomsel. Iya. Iya. Jadi kan juara 1 dia. Juara. Udah ngerasa 1-1. Iya. Ini nih. Gue paling juara 1 menang Daihatsu. Oh iya. Di kamera. Oh iya bener. Nggak terhitung itu ya prestasi. Nggak terhitung ya. Yang tahu-tahu aja. Jurinya juga sampai bintang. Lu apa sih perasaannya anjing kayak begitu tuh? Kalau dulu gue ngerasanya beban. Gue sedih bang, dulu bang. Sedih tuh maksudnya kayak ya Allah teman seperjuangan. Bener-bener seperjuangan. Bikin karena tur bareng. Gue nggak tahu Ali basicnya apa ya dulu. Setahu gue udah ada nama kan ya dulu ya. Cuman gue sama Bintang tuh ngerasa sama dulu. Kayak belum ada yang namanya. Minder sama Ali berarti? Ya enggak, bukan minder sama Ali. Kayak masih nggak ada nama kita. Makanya ikut tur segala macem. Dulu itu. Cuman pas dirasa-rasa kayaknya gue doang. Pas dilihat-lihat kayaknya gue doang. Gue tuh sempet ngejauh tuh bang. Dari Ali sama Bintang? Ngejauh tuh maksudnya ya jangan proyekan dulu lah. Gue sendiri dulu gitu dulu tuh. Karena itu minder. Karena itu. Minder sama dibanding-bandingin. Dibanding-bandingin tuh gimana? Dulu kan gue suka dibanding-bandingin, kayak gue tuh di antara 3 ini gue yang paling apa namanya kayak yang ketiganya lah gitu yang beneran kayak ada 3-nya gitu. Udah tuh ngilang gue kan setahun tuh di Lampung doang gue ngebangun itu ngebangun di Lampung. Karena emang ada faktor mindernya juga. Ada faktor mindernya juga. Udahlah gitu ya. Iya, udahlah nanti aja gitu. Oh, di Lampung aja dulu. Udah tuh gue ngikut Suci itu kan 2019 awal mulanya. Suci itu 2019 awalnya yang lomba yang di Palembang. Oh iya. 2020. Itu audisi Suci awal yang Palembang. Yang 1X. Pandemi kan. Libur setahun kan. Yeah. Udah nggak ada mood kan. Yeah. Gue pikir ya udahlah di Lampung aja gitu. Nggak taunya terima. Makanya dari situ langsung yaudah coba lagi dah gitu. Ketemu Ali. Mau nyoba tanpa lu berdua kok ada Ali. Emang jodoh. Dan gue mikir ya nggak ada kesempatan juara 1. Maksud gue kan Suca, Subi, satunya Suci gitu loh. 3 kan, 1-1-1. Iya. Biar imbang jadinya. Kok ada Ali lagi. Gue sempet tuh ngomong kali tuh, kau lagi. Susahnya situ bang dulu tuh. Iya berarti abis Suca tuh bikin tour itu sempat ngilang, abis ini di Lampung aja, baru datang lagi kesempatannya pas di Suci. Iya. Pas abis Suci itu. Abis Suci baru. Suci sampai keluar berapa ya? Kan gue juara 3. Iya, sampai juara 3. Juara tetep 2. ketiga loh. Juara 2-nya siapa ya? Juara 2-nya Ali. tetep bang. Gue tuh pasti nggak bisa melampaui Ali gue. Nggak bikin tour sama Rio sama Ali. Kan udah. Darderdor akhirnya. Nah tapi di Darderdor gue ngerasa beda tuh. Karena walaupun gue juara 3 hype-nya, tapi kita di tour itu ngerasa punya masa masing-masing. Oh iya. Karena tipenya beda. Iya. Satu nih kalau dulu kan turnya terhitung lah. Gua Ali Bintang nih masih bisa punya masa yang sama. Perihal kayak cewek misalkan masih kemungkinannya masih kemungkinan gede. Nah kalau ini kan mereka dua di tour ini udah punya bini. Benar. Ya kan? Nah, iya benar. Enggak, iya sih. Tapi kalau dipikir-pikir bang ya, kenapa di tour ini gue juga tetap yang ketiga? Udah nikah belum? Ngapa ya? Selalu yang ketiga gue tuh. Mau ya mereka ya?
Apanya? Temenan sama lu. Terutama Ali. Ate lagi bikin tur ate lagi. Ini lagi. Monyet kenapa ini mulu sih, mendem mulu. Nah, emang mendem dia. Nanti kan agak sore yang wuh gitu dari bawah. Oh iya benar. Gitu. Gitu Bang. Jadi Bang, perjuangan stand up gua ngeri Bang kalau dulu Bang. Sedih gitu, sedih. Tapi kalau di Lampung tuh gimana Teh lu ngebangun itunya Teh? Nah, gue tuh bangun ngikutin pasarnya. Ngikutin Sebelum Suci berarti iya. kan? Komedi Seninnya, Komedi Mande ya. Punya si Bang Panji. Bang, ya. Nah, gue bikin tuh di Lampung di kafe-kafe karena gue tuh namanya tonjoks. Jadi nonjok pakai jokes kan, punchline lah itu. Terlalu simpel ya namanya. Kayak orang males ya. Tapi itu pas gitu tonjoks gitu. Dibikin rutin. Rutin tuh di kafe-kafe dan untungnya Lampung tuh kan nggak terlalu gede Bang. Pergaulan gue tuh di situ masih bisa lah kayak untuk link-link dari kafe ke kafe. Gue punya temannya kenal sama orang kafe ini gitu-gitu. Jadi izinnya gampang. Gitu Bang. Gue bikin dulu yang gratis-gratisan. Oh awalnya? Awalnya gratis-gratisan dulu, mau bangun masa dulu. Agak susah tuh. Itu project lu sendiri apa? Project gua sendiri, project gua sendiri. Tapi gua ngajaknya anak komunitas kan, yang beberapa. Udah tuh gua ajak mereka jadi tim gua jadi 6 orang tuh. Akhirnya udah 2 kali lah lumayan. Sebelum gua Suci 2 kali berbayar. Bukan dibayar kafenya ya, lebih ke tiketing. Ya. Tapi ada tuh peminatnya. Udah sempet jalan. Udah punya penonton. Kena pandemi mati tuh. Pandemi lagi. Iya, kan itu kan awal-awal pandemi. Iya. Mati agak-agak nyumput-nyumput juga, sering-sering tuh kayak ngumpet-ngumpet gitu, kayak nggak ada izin kan, nggak dapat izin. Pas gua Suci mati banget. Nggak ada yang jalanin. Nggak ada yang jalanin. Dijalanin sekali 2 kali sama anak-anak, cuman tetap nggak. Tapi walaupun gitu ya, walaupun gua kayak gini-gini Bang, di Lampung ada Bang gua. Jadi kalau ada guanya lumayan gitu. Nambah-nambah 2 orang lah. Lah di sana siapa sekarang? Di sana itu anak-anaknya masih. Komiknya yang lagi ini siapa? Oh, ada 3. Yang menurut gue ya yang solid dalam hal materi. Ada 3. Si Sahat Kaban dulu yang Jikompes perwakilan. Sahat Kaban gua. Mufid, dia ketua stand up Lampung juga ada Al Mufid. Satunya si Agus ada yang lagi naik sekarang di sana. Tuh 3 itu tuh. 3 itu andalan gua tuh. Kalau misalkan ikut Suci, lu harus ikut gitu. Waktu itu kan bikin digital download. Ternyata ada kesalahan di sound. Jadi audio penonton tuh nggak kedengeran. Jadi terkesan krik. Padahal itu beneran dapet itunya pas di rekaman Instastory ya doang ya. Iya, dia kata gua goblok, kata gua. Ketawa penonton dari mic dia. Gimana coba? Ya itu ada digital downloadnya namanya Respon Pandemi namanya. Comika. Di Comika dari Tonjoks. Nah, after Suci bikin tour lagi Dar ini masih jalan berarti? Harusnya sih jalan lagi Bang, cuman kita lagi istirahat. Kemarin dulu. Tuh udah dapat berapa kota ya? Baru dapat 4 jam apa? Lampung Jambi. Lampung ada lagi kan. Lampung Jambi, Karawang. Oh Karawang iya benar. Satu lagi di mana ya lupa gua. Oh Malang. Rencananya? Rencananya mau lanjut lagi. Yang kota-kota gedenya Jogja, Surabaya, Bali. Belum, Jakarta terakhirnya. Belum karena si Rio kan banyak tuh dia tim-tim dia tuh. Soebul Diksi lah. Ini Ali juga pengen buat spesial dulu September. Rio juga Oktober. Lalu? Kalau gua kan sibuk gawe sini, MC masih ada lah gitu. Tuh Bang. Jadi kita sibuk nyari duit kalau gua. Tapi sama gua lagi nulis buat ini juga. Buat apa? Ada show nanti. Tapi bukan show yang kayak spesial ya, lebih kayak show untuk di roasting gitu, roasting. November kalau nggak salah. Lu yang ngerosting? Iya, gue ngerosting. Gitu. Seseorang? Nah, bedanya gue tuh bukan ada orangnya gitu, jadi foto tapi banyak orang. Ya orang-orang penting lah, orang-orang penting. Oh, tapi ini show lu? Show gue, tapi bukan spesial. Ya show aja, belum, karena kan isinya belum. Kenapa? Gue masih nulis Bang, masih belum ada. Belum ketemu ininya? Belum keresahan ininya banget. Iya. Belum gue ceritain sih soal karir gue di stand up, cuman kan belum ajek aja gitu kalau nyeritain itu.
Itu lu udah berapa tahun stand up ya? 9. Ya, 2023 10 iya ya. Iya, bisa tuh udah mau 10 tahun. Tapi ini bang, gue kan orangnya kan narik kayak ke belakang gitu. Nah. Apa sih yang gue dapat dari 2013 sampai sekarang Nah, gitu? apa tuh? Ternyata gue bisa hidup tuh dari duit itu, duit stand up. Ya selama 9 tahun ini. Sementara itu, jadi ya ibaratnya masih tetap sehat, terus apa-apa itu kebutuhan gue masih terpenuhi. Berarti kan kita sadar nggak sadar dulu itu ternyata kebutuhan terpenuhi juga. Cuman bedanya kita nggak bersyukur aja ngeliat teman lebih sukses cepat. Nah kalau sekarang alhamdulillah bang lagi enak lagi panen, Iya, lagi panen. Lagi enak-enaknya. Nah nggak tahu nih nanti ada adik kita suci 10. Suci 10 kalau udah ada adik. Apa teh yang lu dapet teh dari stand up teh 9 tahun ini teh? Selain ya duit ya pastinya gitu, selain duit dan karir. Ya happy-nya dapat gua dalam hidupnya ya. Kalau kita ngerasa ngejalaninnya. Karena gua dulu sebelum itu gua kerja honor, Bang. Nah, itu kerja honor berarti terakhir tahun berapa? 2017 awal. Oh, itu masih kerja. Gua masih berjalan sama honor tapi kayak bandel-bandel karena kan kerjaan gua tuh kita kan ibaratnya dari jam 8 pagi pulang jam 4 sore kalau dulu tuh. Ya. Cuman gue tuh kerjanya selesai jam 10 pagi, lo bayangin ngapain gue dari 10 sampai jam 4 sore nungguin gitu. Itu bener bang, yang PNS itu pagi nunggu sore itu beneran tuh bang. Gabut. Iya gabut, karena kan gue kan apa namanya honor itu yang di PNS yang di bagian ininya surat menyurat. Administratif. Bukan surat menyurat, sih jadi gue tuh di karantina pertanian, tapi bagian karantina hewan. Nah orang yang izin hewannya buat mau dikirim, masuk keluar. ya. Gua nah kan izin itu pagi. Ya, pagi bener. sampai itu Udah. jadi gua kerja ngerokok. Gua tuh sehari bisa habis bungkus. Terus obrolan gua tuh ngobrol sama bapak. Dapatnya jangan doang itu. Berapa tahun lo berarti? Berapa tahun? Apanya? Itu honorer di Gua tuh dari umur 19 masuk. Awalnya kan dimasukin gua nggak tahu om umur gua. sekarang berapa setan. Umur gua kan 29 sekarang. Tua ya. Lo pikir berapa? Anjing lama berarti ya ternyata ya kerja honorer itu lama. 5 tahun sampai 24. Lah, tapi maksud gua apa lu kagak happy kerja begitu gitu? Enggak. Gua ngerasa Tapi kan duit pasti. duit pasti ada, iya dulu tuh. Bulanan. Cuman kan ngejalanin hidupnya itu kayak abis gitu dari jam segini sampai sore itu kayak Begitu-gitu aja. begitu-gitu aja. Gue ketemu stand up itu ngeliat di YouTube, gue ikut-ikut. Nah dari situ dari stand up bang bisa ke radio, bisa Penyiar. ke ini penyiar Bisa dan kemana-mana macam. ya? Walaupun duitnya masih kalah sama yang kantor ini ya, tapi gue jalanin tuh happy gitu. Ini loh maksud gue capeknya enak gitu, capeknya jelas gitu nggak duduk doang gitu. Capeknya nikmat gitu. tetap. Jadi gue tuh kadang-kadang bang jam 10 itu izinnya tuh kayak ngilang mau ke kampus mau ngurus ini. Padahal Gue kan kuliah malam waktu itu. Padahal gue ke radio, Oh, siaran. udah ngambil sampingan. Gue tuh masih bolos-bolosan. Udah tuh balik lagi absen. Oh, Ya nggak iya. ketahuan lah ya, Iya, karena yang iya. penting kan pagi sama sore. Kebetulan orang kantor lu nggak ada yang seneng dengerin radio. Nggak ada. Jadi aman. Aman. Mereka mah. Atau sebenarnya ada tapi nggak ngeh itu suara lu. Iya. Enak nih penyiar yang ini nih. Kok kayak siapa ya gitu. Kenapa setiap gue dengerin dia hati nggak ada? Iya. Itu bang, jadi kayak happy-nya di situ tuh gue dulu tuh. Pas keluar emang setengah tahun dulu tuh gue Bingung. bingung. Iya, Pemasukan pasti. nggak ada. Iya. Setengah tahun tuh, 6 bulan. Ngapain gua Ini, nih? gue makanya selalu berjasa banget mantan gue yang itu. Ada gue mantan di saat itu, dia supply gue banget, gue beneran Ngempanin. Tapi pas gue setengah tahun itu, gue masuk Suca, gue ganti semuanya bang. Nah itu. Setelahnya ya udah tuh. Jadi selama 6 bulan sempet bingung. Selama 6 bulan bingung gua. Keputusannya tuh kayak ngerasa aduh salah gua. Nih gue cabut kerjaan. Salah cabut kerjaan, udah tuh gagal suci. Nungguin. Terus dapat job itu bang selama 6 bulan cuma sekali. Itu juga 1.500.000. Gimana mau menghidupi? Mau jalan kita kan kayak pacaran juga butuh nonton ke kafe gak macem. Rokok gua kan gila gua. Iya. Gua ngerokok tuh gila, ini Authentic City nih berjalan gara-gara gue yang beli. Gara ya? Saya bisa bikin event tuh gara-gara gue terus yang beli. Masa iya nggak sadar?
Belum masuk ya? Alam aja mendukung. Bagus. Alam mendukung. Gitu bang. Sampai akhirnya Suca akhirnya di situ tuh titik balik semuanya yang kayak merasa gua duit per minggu udah dapat kan, ya. Ibaratnya duit per minggu. Gue tuh dulu ya motivasi gue selalu ya suci bertahan tuh cuma duit per minggu. Oh iya. Untuk bertahan bukan kayak gue sampai final enggak. Ya. Duit per minggu ini gede kayak gajian. Ya. Lumayan loh. Ya karena emang ya dari mana lagi? Iya. belum ada aja pas ikut kompetisi. Dan gue tuh udah kayak anak bini, kayak ini laki bini gua. Apa? Dapat duit per minggu, kirimlah ke dia gitu. Kayak cewek lu. Ganti-gantiin. Wih gila seru ya lu efek kamera lu ya. Ada efek-efeknya. Lucu banget ini. Ini kalau hujan gitu terus sih lucu ya. Kayak dan ini bang. Gak apa-apa. Bang. Modal lu berarti modal ini aja teh, modal yakin aja lu bisa hidup dari apa yang lu suka ini. Iya, gue modal yakin, tapi banyak yang nentang kan dulu itu kayak keluarga. Iya keluarga pasti. Nentangnya itu karena gue keluar kerjaan sih, kerjaan demi ini. Kalau nggak jadi apa-apa tuh kayak jadi 6 bulan tuh kayak kasihan nyokap ngeliat gue. Akhirnya 6 bulan, gue 6 tahun. Bokap udah ngempanin, gocap tiap hari. Ya Allah, sampai pensiun gue baru bingung. Aduh, gue gimana nih nyari duit, nyari gocap. Siapa lagi yang ngempan lagi? Iya, bokap pensiun. Itu tuh bang, dulu tuh kayak yakin lah masih bisa gitu. Keluarga ini semua PNS gitu apa? PNS rata-rata. Ini bokap gue kalau masih hidup juga pasti gue dilarang senam. PNS udah paling jelas buat dia. Iyalah anjing, stand up lu mana? Aduh, nggak bisa buktiin. Gue tuh sempet sering bohong tau sama nyokap gue tuh. Buat open mic? Atau buat? Gue tuh selalu nggak di rumah aja gitu. Kan gue kan nggak kerja. Biar disangka kerja. Jangan kerja. Padahal tuh gue ke rumah teman, ke kosan teman, cuman buat nulis materi gitu dulu tuh. Sampai akhirnya nemu Suca. Udah Suca tuh gue pikir, wah udah bisa nih. Nyokap udah mulai tuh setengah lah ibaratnya, yakin. Pas abis setelah Suca drop, balik lagi kayak semula tuh kayak, ya mulai nggak yakin gue lagi gitu-gitu. Untungnya pas Suci ini bang, pas 2020 pas pandemi, makanya gue tuh nggak ngerasain yang orang ini rasain kayak nggak dapet duit kerja macam. Gue dari pandemi malah duitnya banyak. Oh iya. Gue ikut lomba menang mulu di sosmed. Iya. Udah tuh gue jadi selebgram gara-gara pandemi. Iya benar. Duitnya dari situ. Apa nyamber-nyamberin gue segala macam. Yang siapa dulu? Aureli. Iya. Itu dapat 10 juta. Beli motor gue. Jadi pas gue tuh, wih Aureli. Masuk Suci ditambah lagi. Aduh seneng banget gue tuh. Ternyata waktunya tuh di situ tuh. Nah itu. Ada waktunya. Iya ada waktunya. Iya. Yang selama ini kan kita pasti kan ada momen dimana, aduh anjing perasaan gue open mic. Iya. Udah nulis tiap hari. Iya. Lucu mulu. Apa begini mulu ya? Tapi hidup gitu. Belum ada duitnya. Melihat orang open mic tujuannya buat job, gua open mic tujuannya buat open mic minggu lagi depan. Buat open mic ke depan. Iya. Cuma emang ada waktunya gitu ada ya. Waktunya Setiap orang tuh punya ada rezekinya sebenarnya. Asal ya apa ya kerja keras juga sabar gitu kali ya. Makanya gue punya ketakutan tuh bang. Pas abis Suci sempet punya ketakutan. Gue pulang kan. Sebulan itu nggak ada job juga tuh. Sama sekali. Di Lampung. Kata gue masa iya ini callback. Akhirnya ada yakinin teman-teman kayak Bang Rio gak macem tuh. Wih gila, Nope segala macem tuh gila banget tuh kayak ayo bang. Suci 9 gila sih ini solidnya. Beraniin diri gue buat ngekos. Ya ke Jakarta. Pertama pengen sebulan dulu lah gitu. Nyobain. Iya. Seru. Lanjut 2 bulan. Makin seru. Sampai sekarang bang hampir setahun gue. Agustus kan gue. Iya alhamdulillah. Tuh makanya kata gue, kalau nggak diyakinin gue di Lampung lagi, callback lagi tuh kayak gitu. Nyokap gue, kamu nih kayaknya hype-nya pas kompetisi doang. Kamu ikut apa kayak kompetisi yang ada, Gi? Ayo. Iya, apa kek? Karena kan nyokap gue kan Warrior kan, Warrior. Pildacil. Iya, Pildacil apa?
Nyokap gue kan sendiri bang, bang. Kakak gue udah married segala macem. Nah dulu tuh gue mikirnya kalau ninggalin dia tuh ya takutnya nggak ada yang jaga gitu. Benar. Ternyata pas gue kesini, kekhawatirannya tuh di situ kakak ya? gue sama kakak ipar gue tuh satu rumah jadinya sama mereka. Udah aman. Gue kayak nggak ada pikiran apa-apa. Gitu. Berkah aja berkah. Cuma sejauh ini selain duit, selain karir yang lu dapetin dari stand up, apa tuh? Apa ya? Ya tadi yang happy udah pasti hidup jadi lebih happy aja gitu. Itu, karena itu. ngejalanin apa yang lu seneng ya? Iya, dari circle aja berubah drastis. Ibaratnya circle gue yang dulu tuh yang kantoran gak macem, sekarang tuh circle gue yang emang bener-bener ngobrol aja punchline gitu. Gue seneng banget gitu. Gue tuh sering kena marah tau kalau di tongkrongan Suci One X. Gue tuh kalau duduk kayak nggak nyelipin punchline satu aja tuh kayak nggak gatel nih. Tapi mereka nya kayak lurus aja gitu kali itu biasanya. Tapi kepake nggak sekarang celetukan gue buat ngejob. Nah itu maksud gue nyeletuk itu buat gue tulis. Akhirnya buat punchline nge-MC. Nyeletuk bukan sembarang nyeletuk. Iya, ada duitnya itu. Bener. Tapi ya itu gue seneng circle-nya itu fair. Kalau lucu ya lucu. Kalau ya karirnya bagus ya karirnya bagus. Mau lucu kalau karirnya nggak bagus ada juga kan. Banyak. Nah, maksud gue ya udah fair ini. Ini benar-benar industri yang benar-benar yang dipilih itu ya sama orang-orang aja gitu. Kita mah nunggu aja. Iya benar. Sama lebih lebih dihargain sih gua. Dihargain sama sekitar sama orang-orang semenjak gua jadi mungkin karena apa yang udah gua jalanin ya kayak udah masuk ini yang ini udah ya. Lu capai. Iya, udah gua capai jadi lebih dihargain. Gua yang paling sedih apa momennya. Momen lebaran kemarin. Yang biasanya gua lebaran kayak biasa aja gitu. Sekarang tuh lebaran tuh kayak kemarin kayak artis banget di keluarga, Bang. Wih, itu bikin gue kayak gue mau nangis tapi gue tahan tuh. Terharu aja gitu. Dimintain foto sama sepupu sendiri tuh gimana sih rasanya gitu. Sampai hujan beneran ini, Bang. Weh, kita pindah lokasi. Tadi di mana Cipinang? Iya. Sekarang udah di Cipinong. Enggak tadi. Kalau yang di situ orang pada ngiranya itu belakang rumah gua. Sekarang depannya. Itu Bang, kalau lanjut tadi ini lebih dihargain, sama keluarga, sama teman-teman kali juga ya. Gue tuh kerasanya sama keluarga yang kemarin itu aja sih yang kayak, wih seneng aja gue, kayak bener-bener, wah ya teh gitu-gitu macam. Jadi kayak gitu saat ya, itu kayak gue mau ngeluh sesuatu aja kayak berdosa gue kalau ngeluh. Mereka aja nganggapnya udah bahagia bener gue aja. Masa gue ngeluh? Jadi gue iya. Begitu dong Om, oke. Aduh, dia nggak tahu dia. Aduh. Dikira enak kali di Jakarta ya. Begitu kalau. Tapi berkah. Berkah benar. Berkahnya. Nyokap gue sampai bilang kayak seneng dia. Dia ngechat sih, dia kan nggak berani ngomong langsung gitu, takutnya nangis. Jadi ngechat, Umi tuh senang. Tadi pas habis kumpul-kumpul pulang ke rumah kan, senang kayak ngangkat derajat Umi banget kamu. Gue di situ langsung, ya ampun. Bersyukur tuh Bang, yang kayak gitu-gitu tuh Bang. Maksud gue, kenapa gue, ya kan bakat gue kan cuma di sini nih, kebetulan juga bisa masuk sini sampai sekarang. Ternyata efeknya itu bisa sampai segitunya. Makin cinta banget gue sama stand up ini Bang, gara-gara itu. Kayak ngangkat derajat orang tua, dia sendiri lagi yang ngomong, wah tersentuh. Ya sampai segitunya ternyata efek stand up di hidup lu. Sekalipun yang lu jalanin sebenarnya banyak kerikilnya gitu. Yang nggak gue ceritain tuh banyak. Karena ya bersyukurnya ya itu ya. Sampai nyokap juga bilang seneng gitu sama lu. Untungnya gue tuh orangnya nggak pernah ngeluh di sosmed Bang. Ya gue kan pakai sosmed juga. Nggak pernah gue ngeluh. Sekalinya bukan ngeluh sih kayak ibaratnya lagi sedih gitu. Entah kenapa ada orang ngeh gitu kalau itu sedih. Padahal kalau dipikir-pikir orang biasa mah biasa aja. Cuma kayaknya saking gua nggak pernah ngeluh apa-apa, sekali kayak gini dibilang ngeluh gitu. Padahal bisa lebih parah dari itu kalau mau gitu. Cuma kan nggak mungkin gitu. Cuma yang positifnya lebih banyak sih kalau gua. Lebih dapat positifnya itu lebih banyak.
circle-nya lebih bagus. Sekarang tuh apalagi bang, komik-komik kan rajin-rajin. Semua tuh bikin karya segala macam. Nah gue tuh orangnya kan kompetitif. Kelihatan Kan dari yang bintangnya gue minder, ya kan kompetitifnya pengen terus gitu. Nah gue ngeliat mereka itu ngerasa berdosa aja kalau gue diem aja gitu. Gue senggangnya bikin lah senggangnya. Makanya gue apa ya? Gue sekarang kayak Bang Panji bang, ngikutin Jack Dead tuh. Cara dia 1 hari 1 beat. Nulis. Iya. Udah pasti. Hari ini belum ada nih. Agak malam biasanya gue subuh. Ya itu harus. Walaupun kepake nggak pakai. Benar. Gue juga masih ngejalanin itu sehari sebit. Walaupun ya kalau dihitung dari 365 beat yang kita bikin setahun, 2 lah kepake gitu. Yang lainnya kemana? Yang lain. Tapi lu kan jadi duit kalau yang lainnya kan. Enak banget itu. Aduh, pakai lu bacain. tapi itu bagus loh, bener. Seenggaknya kepake, walaupun nama orang macam kepake. Iya. Monyet. Seenggaknya kepake walaupun nama orang. Anjing gitu. Jadi mahal kan materinya. Iya sih. Kalau kita yang pakai sendiri, dibayar juga enggak, ya kan? Makanya di open mic doang. Kalau dipakai orang kan ada duitnya. Nah, ikhlas aja lah. Ikhlas itu aja. enaknya komik observasi. Nggak ngeluh-ngeluh kehidupan. Yang berubah banget ya di hidup lu teh semenjak lu gabung stand up. Berubah lagi apa ya? Lebih tertata. Tertata tuh. Nah, gue tuh dulu bang, aslinya tuh bandel parah gue. Bandelnya tuh apa sih? Bandel. Lu ngomong bandelnya bagaimana? Mabuk gitu. Nah iya yang kayak gitu-gitu. Oh, iya? Sampai gue kalau dulu gue dikeluarin dari sekolah gara-gara. Keluar dari sekolah. Gue dikeluarin dari SMA. Gara-gara? Dari kelas 2. Udah pulang. Gara-gara gue masih mau dipager. Iya. Kamu ngapain, Ate? Jam 9 malam. Kamu keluar, Gi. Terus gue dikeluarin dari sekolah. Keluarin dari sekolah. Goblok. Anjing. Dan bener lagi yang ngomong. Dia monyet. Enggak. Ya itu nakal, Bang. Kayak daun-daunan dulu. Dulu dikeluarin dari sekolah. Udah masuk sekolah. 4 orang keluar sama teman gua. Pertama kelas 1 3 orang yang dikeluarin. Gua nggak ada barang bukti. Kelas 2 gua dikeluarin pindah ke SMA swasta. Kan gue dari negeri, SMA swasta isinya teman SMP gua yang bandel juga. Dia balik lagi. Bedanya nggak ketahuan. Tapi pas sudah kuliah gue udah ini berhenti. Gue tuh berhentinya karena bokap meninggal. Oh, ini ya pukulan enggak. Jadi pas abis bokap meninggal gue kan stres. Itu tuh masih endingnya masih gue mabuk-mabuk juga. Ini ya hasil kecelakaan nih, kecelakaan mobil. Oh iya, masih ada bannya. Bukan, spion. Ini spion. Sama orang. Oh, kecelakaan. Ngebut-ngebutan. Ya gara-gara mabok. Nabrak orangnya mau koma. Aduh, astagfirullahaladzim. Itu awal-awal mulanya kayak ya udahlah ini sisa nyokap doang di hidup gua gitu. Langsung gua berhenti di situ. Gua kan udah nggak pernah lagi minum-minum, Bang. Gua just iya kayak dikasih sekali ya nggak sampai mabok ya maksud gua. Minum-minum nyicil masih sosial. Iya, kalau yang bener-bener sampai mabok tuh dulu. Kalau sekarang tuh kayak udahlah. Gitu. Kayak ada orang ini gua anuin itunya apa itu sodanya doang. Ayo bro. Tuh kadang-kadang gini. Rugi nggak lo berapa ribu? Respect-respectan doang. Nah, tertatanya itu apa? Maksudnya? Tertata itu dalam urusan dulu kan gue boros karena gue tuh disuplai mulu sama bokap. Iya. Bokap gue tuh manja-manjain banget. Kan anaknya cuma 2, kakak gue sama gue. Sama lagi sifatnya. Boros, segala macem. Jadi pas nggak ada bokap tuh kerasa, makanya gue kerja tuh. Abis bokap meninggal gue tobat. Abis kecelakaan itu gue langsung triggernya situ. 5 tahun gue yang honor itu. Ketemu stand up yang itu terusin segala macem. Nah lebih tertata tuh dari urusan tabungan untuk pribadi. Dulu gua kan nggak pernah nabung. Boro-boro nabung. Waduh, boro-boro nabung bang. Nabung yang lain gua malah. Apa tuh? Ya gak usah disebut lah.
Gitu dari urusan tabungan, urusan pribadi itu gue sendiri. Kehidupan jadi lebih ini aja, jadi lebih tertata. Lebih tertata, terus gue juga udah karena gue dulunya pernah ngerasain itu, jadi sekarang tuh kayak ngapain lagi, kan udah pernah ngerasain. Kan ada sih orang yang pas dapat duit baru nakal. Ada. Gitu. Kalau gue udah kenyang dulu alhamdulillahnya tuh. Mungkin gue kalau kayak mereka juga sekarang nakal. Nah sekarang gue nggak mau lagi. Sekarang ada kayaknya udah kerja sendiri, dapat duit sendiri. Kayaknya mau dipakai ke situ. Aduh, ntar dulu deh. Bener. Iya. Kayak gue ngerasa rugi. Dulu kan pakai duit orang, duit bokap. Enggak gue yang nyari. Beli aja. Nah sekarang tuh capek loh dapet ini nih. Mendingan gue beli HP, gitu, motor. Yang berguna buat kerjaan, buat karir itu gitu ya. Bang, bener bang. Buat menunjang. Gue lebih ke passion kalau gue. Fashion. Itunya, karena gue tuh nggak punya hobi yang lain-lain. Oh. Ya kayak cowok kan ada hobi-hobinya lah gitu, kayak naik gunung doang usuk lah. Kalau nah, lu tuh baju. Gue tuh yang ganteng. Gue kan prinsip hidup gue di stand up kan ganteng, imut, baru lucu. Nah makanya agak telat nih sama Bintang, sama Ali. Karena lucunya yang ketiga. Goblok emang. Harusnya kan lucu dulu ya. Iya, goblok ya. Itu bang. lebih ini aja. Lebih bisa tanggung jawab sama diri sendiri. Iya, akhirnya. Lu tuh kalau di stand up tuh lebih banyak bahas apa sih? Lebih seneng tuh relationship gitu. Dulu sempet ya. Dulu ya karena gue ngerasa kan katanya dulu lebih dekat itu lebih bagus. Iya. Nah yang dekat sama gue cewek. Iya. Makanya relationship gue itu banyak tuh bang. Karena gue gonta-ganti dulu tuh sering. Karena putus nyambung sama orang beda-beda gitu. Jadi dapat sifat-sifat itu aneh-aneh. Nah gue tulis materi kok jadi bagus. Zaman dulu tuh banyak materi relationship. Akhirnya pas abis Suca gue ngerasa kayaknya terlalu sempit dah kalau bahas ini doang. Karena semua orang juga bisa bahas. Betul. Dan bisa lebih menarik kisahnya gitu. Akhirnya udah gue di luar itu gue jadi observasi. Sekarang Di luar-luaran ini gue kan gue sama sekali nggak pernah bikin materi tentang aib keluarga, nggak pernah. Karena gue ngerasa nggak siap aja untuk keluarga gue ditahu orang gitu. Nah gue jadi observasi aja dari pertemanan, dari percintaan, dari apa tuh kayak isu-isu artis, karen isu. Nah tapi negatifnya itu ketika pas dia redup hilang juga itu materi. Nggak bisa dipakai. Iya. Mau dibilang dulu sempet ada nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Marcel masih enak kan, dulu pas gue miskin enak. Enak. Kalau gue dulu inget nggak lo Nikardila? Udah lama banget itu. Apa? Nikardila, kocak. Tahunya Nike Ardiles ya kan? Bener. Sepatu Nikardila. Jadi sepatu orang. Gak relate. Observasi bang. Makanya gue nulis mulu kan, karena hidup kita sekarang hari ini aja kita nggak tahu nih ada gosip apa. Betul. Bisa jadi udah jadi materi. Jadi produktif juga jadinya lebih luas, premisnya banyak. Iya, tapi kebuang-buang itulah. Iya. Gue kalau nggak dikeluarin di saat momen yang tepat, ya. Tapi beruntungnya momen-momen gue kemarin show itu deket banget sama current issue itu. Kayak dulu waktu itu gue hiburin. Lagi hype-nya Putri Tanjung dibully di Twitter gara-gara apa itu privilege. Masih enak dah. Entah kenapa gue masih yakin tuh sebulan kemudian bawa materi itu nggak dapet. Kenapa nggak lagi orang lagi udah yang mana kan gitu. Udah ketutup sama isu lain, udah ketutup sama putri yang lain. Itu tuh ruginya observasi. Cuma maksud gue apa ya, proses kan kita banyak tuh komik yang stand up tuh ngebantu untuk proses berdamai sama diri sendiri. Nah itu tuh apa yang lu sangat berasa di itu berdamai sama diri sendiri itu apa? Jadi gara-gara stand up ini, gue lebih bisa explore diri gue yang ternyata mulut gue ini anjing. Yang dulu bang. Yang tidak mungkin lu dapatkan di pekerjaan lain. Yang harus fake. Nah itu beneran. Terus dulu kan kalau tanpa stand up mungkin gue masih yang ngomongnya di belakang. Tanpa stand up tuh ngomong tuh masih mikirin perasaan orang. Nah sekarang di stand up
gue bisa itu, tapi dengan tanggung jawab gue sendiri ya. Dulu masih ada takutnya juga gue ngomongin orang, karena kayak masih ini orang tahu nggak ya kalau gue bercanda gitu. Nah sekarang tuh lebih dewasa juga bang, nulisnya lebih nggak apa-apa gue premis panjang, yang penting gue jelasin kalau ini nih gue tuh nggak nyerang gitu. Gue cuman berkomedi aja gitu, walaupun premis panjang dulu gue jelasin dulu, tapi seenggaknya ngerti. Nah di stand up ini lebih berdamai soal suka-suka gue nih sekarang. Soal diri lu, jati diri lu gitu ya. Yang nemuin tuh Bang Panji bang. Oh iya. Julid ini. Pas gua di 6 besar. 6 besar. Gue itu kan awalnya kan personanya selebgram. Iya. Padahal bukan persona itu. Iya. Nggak sengaja. Iya. Materi-materi lu yang lu keluar begitu-gitu. Iya sama aja kan. Nah, di 6 besar? Di 6 besar gua ngejulitin anak-anak. Oh. Julitin anak-anak terus dengan apapun yang gua kalau ngoceh tuh, kalau gua kesel tuh kan kayak julid. Iya. Bang Panji bilang di komentarnya tuh gila. Kayak perempuan mulut. Gua nggak peduli sih sama itu. Gue seneng sama julitan lunya gitu-gitu. Terus gue roasting Aldi Taher. Itu makin naik lagi, julid lagi. Roasting sesama komik, sesama peserta. Yang waktu itu roasting Egi. Ya. Itu dibilang julid. Jadi gue pikir udah 3 kali nih orang ngomong gue julid. Apa beneran gue julid? Kata gue. Gue pikir-pikir lagi dari materi. Emang sih kerjaan gue ngomongin orang sih. Cuman waktu itu agak ketantahan. Oke dari situ bang, gue julidin tuh. Dia nemuin, dia orang yang pertama gue julitin di final suci. Oh iya. Final tuh kan gue ngejulitin dia banget. Oh iya. Jadi kata gue, ini hadiah buat lo udah nemuin personal. Dia tuh kayak ketemu hewan peliharaan digigit sendiri. Lu tuh bisa ngegigit tahu? Yang bener coba gitu. Iya. Pokoknya anjing gue yang nemuin, gue dijulitin gitu. Itu tapi makasih banget gue sama Bang Panji, respect banget gue. Ya kan kita sadar nggak sadar bang. Bener emang proses nemuin itu tuh anjing sih, emang nggak bisa kita cari-cari juga. Dulu gue nyari-nyari nggak dapet. Iya. Nggak dapet. Bener. Dulu gue pernah kayak playboy nggak dapet. Ini apa tuh namanya cewek-cewekan tuh nggak dapet. Karena kan udah kebanting sama Bang Diki, Bang ini, sama Bang Pajar yang ekotnya lebih total. Udah nggak apa lagi ya. Julid belum ada, julid. Dan emang bener, gue di tongkrongan aja suka ngomongin orang ibaratnya. Ya udah, itu keluarin aja dah potensi itu julidnya. Iya. Maksimalin aja jadi. Gue aja karena isu aja langsung ketahan dulu. Ini momen dikeluarinnya nanti nih katanya. Ini gue ada nih barusan yang sekarang belum berdamai isunya. Ya jangan. Oke, gue tunggu keluarnya aja. Iya. Kemarin udah gue penikin di Jaksel. Anjing. 3 bit aja dulu. Cuman belum berdamai untuk saat sekarang. Nah belum itu ibaratnya gue kalau kedapet kayaknya gue nebak sih isunya apa. Yo, gue sebut nih. tentang situasi apa? Yang terbaru. Udahlah. Jangan dah. Janganlah, tapi gue nebak sih. Jangan. Nah itu yang kayak gitu-gitu bang. Jadi gara-gara julid ini, gue tuh jadi lebih leluasa untuk ngeluarin apa yang gue lagi lihat. Info-info itu gue cari. Terus ini worth it nggak ya kalau diomongin ini. Karena gue kan nggak punya keresahan pribadi. Gue lebih ke sudut pandangnya adalah ngelihat sesuatu. Gue tuh kayak sudut pandang netizen. Mata gue tuh kayak netizen kan julid banget tuh. Gue dalam bentuk manusianya gitu. Yang mereka kan cuma gini doang diketik. Nah kalau gue langsung ngomong gitu. Dan pemanggung. Dalam ya belum pemanggung. Sampai sekarang belum terlalu dapat masalah. Iya. Tapi itu tuh kansnya gede banget dapat masalah. Nah, ketika ada momennya, terus lu keluarin, nah udah tuh. Tahu nggak bang? Yang kemarin tuh ada show eksplisit namanya. Iya. Sama Rio, sama Oza, sama Rais. Yeah. Di situ bang gue baru berani ngomong. Ada gosip tertentu, bukan yang tadi ya, ada yang sebelumnya. Cuman di situ bang gue berani. Kalau nggak di situ, nggak ada itunya tuh. Wah, nggak keluar itu. Karena itu beneran HP-nya kan disimpan. Ya. Jadi cuman di otak lu doang kan, nggak ada bukti. Nah kayak gitu-gitu ya, emang gue gatel pengen ngomongin. Cuman di mana lagi kalau nggak di stand up. Dan jadi lebih menarik kalau kita di stand up karena ada punchline-nya. Ada komedinya. Iya. Kalau ngomongin langsung kan kayak anjing banget, jahat. Orang nih. Asli.
Itu kalau nggak ada pancing jahat sih materi itu. Nah itu emang. Tapi itu ini terakhir nih. Ya. Kalau nggak ada stand up, Wah, kebayang nggak lu? Lu bagaimana sekarang? Lu jadi apa? masih di situ gua, di honor. Kalau kata gua. Netep di situ aja. Tetap di situ untuk kalau gua misalnya berharap bertahan diangkat PNS. dan berharap diangkat PNS. Itu tuh Lebih bagus yang dong. bikin gua sedih, Bang. Lebih Gua tuh bagus honor tapi. paling muda. Hah? Di atas gua ada 5 tahun sebelum gua. Iya. Belum diangkat. Oh iya. Lu bayangin gua mau sampai sekarang, dia sampai sekarang belum diangkat. Mas mau nunggu nggak gua? Nggak lu maksud gua. Dia aja yang udah 5 tahun duluan masuk dari gua sampai sekarang masih kerja situ belum diangkat. Gua berharap apa? Dia iri kali itu sama telepon kali ya. Apanya? Telepon diangkat mulu. Iya. Gua nggak Jemuran juga. Iya, jemuran juga. Tapi gue juga gitu, Teh. Gue ngajar di sekolah dulu kan. Kans buat CPNS kan susah. Ya. Jadi gue diiming-iming ntar ada dari jalur pengabdian. Ya. Cuma ada, gue kan guru seni musik. Di sekolah gue tuh ada guru seni rupa. Umurnya 54 masih honorer. Setahun lagi. Terus kita berharap apa? Iya. Yang umur segini. Uno aja, Uno dulu angkat. Gak usah ngasih iming-iming. Seragamnya masih sepi. Gak ada ini-ininya. Ngasih iming-iming kita. Uno dulu 54 setahun lagi. Setahun jadi PNS girang dia kali. Bener dah. Setahun. Buset 54 umurnya belum diangkat juga bagaimana kita. Itu tuh. Iya, Nah, kalau iya. nggak ada stand up ini, aduh. Mungkin lu masih ya di situ aja gitu. Iya. Masih bandel kali juga. masih bandel. Enggak, kalau bandel enggak Karena udah tobat dia sebelum stand up kan. Iya, iya. Gue nggak bisa bakat apa-apa lagi gitu. Gue pernah waktu itu drum, cuma nggak terlalu jago. Drum Ternyata lagi. bukan di Kalau situ. orang kan, kalau gitar Gitar, masih bisa iya. ya untuk bikin konten. Drum tuh apa tuh? Detak duduk main nggak bisa. Gitu. Konten kreator juga cuma modal ngomong. Nah gara-gara stand up juga gue pintar ngomong. Iya, betul. Dulu, gue pelit banget ngomong bang. Males. Gue tuh di tongkrongan dulu sebelum stand up paling nyebelin, Karena paling annoying. annoying nih. Ya, ibaratnya lu tongkrong seru-seru gitu. Habis sih. Apa sih? Udah sih males lah gua gitu. Pas kenal stand up, oh gini rasanya menghibur. Yang ini yang dirasain teman gue si Joker ini. Dan seru, pantesan dia ngoceh mulu. Orang dapat atensi dia gila. Pas gue gini, langsung nyari-nyari materi gitu. Nah itu tuh kalau nggak gara-gara stand up, udah nggak ada bakat, nyebelin, honorer, gaji nggak seberapa. Itu bang, stand up, I love it, stand up. Lo masih inget beat pertama nggak sih? Pas stand up pertama kali. Aduh lupa banget lagi gua. Beat pertama gua lupa banget bang. Ini tentang nenek gua. Cuman itu kan zaman dulu masih ngikutin orang. Nah. Lupa gua, tapi roll of three. Lupa lah pokoknya. Gua malah ingetnya beat pertama yang gua pecah. Nah itu Beat pertama pecah terus tahun setelah stand up. lama juga ya. Lama bang. Iya, iya. Lama banget. Apa Bang. tuh beatnya? Yang jilbab. Oh iya itu Tinggal lep. 2014. Itu 2014. Tinggal lep sama yang digulung-gulung mukanya cuma segini. Nah, itu. Coba dong. Hah? Beatnya coba dong. Beatnya itu yang ini, karena gue waktu pacaran sama cewek berjilbab kan, cewek gue tuh suka banget sama cewek berjilbab. Kayak cewek gue berjilbab, tapi sekarang cewek gue berubah. Kalau dulu dia tuh masih pakai jilbab simpel. Gue nyebutnya tuh jilbab sosis. Kenapa? Karena cara pemakaiannya sama kayak makan sosis, tinggal lep. Nah, sekarang jilbabnya itu jadi ribet, digulung-gulung, 1 gulung, 2 gulung, 3, 4, 5, mukanya cuma segini. Jadi jilbab sosis gulung. Nah, itu tuh. Itu beat pertama pecah gua tuh. Udah itu, nggak tahu lagi yang lain. Masih ngeraba. Tapi sampai sekarang gua kalau kepepet misalkan Itu keluar tuh. Iya, kayak spontan gitu. Kita kan spontan nggak semuanya beneran di otak Bener. ada gitu kan. Kayak coba itu yang keluar. Iya, iya. Pasti itu. Keinget soalnya ke memorable. Keinget sama relate-nya masih sampai sekarang. Betul. Iya, Bang. Masih kepake jadinya. Kalau yang dulu aneh-aneh banget bang, aneh. Apaan tuh para queen? Nggak tahu nggak. Gue bahas-bahas orang-orang aneh. Lu nggak Sep Juna. begal gitu sama sekali enggak ya? Nggak. Kenapa? Gue pernah kena masalah di Lampung. Udah belum terkenal kena masalah. Ya udahlah ya. Ya udah kalau gitu terima Ya. kasih Ate sudah mampir. Thank you bang Yuda. Gue yang makasih. Mantap. Jangan lupa di follow
Instagram gua, Instagram Ate, terus komen. Deh, dadah. Dadah. Males.